Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar kimia ya. Pada kesempatan kali ini, kalian akan mempelajari sifat asam dan basa. Sebelum itu, kalian akan belajar dulu nih tentang ionisasi dalam air. Air murni umumnya dianggap sebagai larutan non-elektrolit. Artinya, di dalam air murni tidak terdapat ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Tetapi dari hasil pengukuran alat uji elektrolit yang tepat, air murni menunjukkan sifat elektrolit meskipun sangat lemah. Hal ini berarti sebagian kecil molekul air terionisasi menurut persamaan berikut, yaitu H2O akan terionisasi menjadi ion H+ dan juga ion OH-. Berdasarkan reaksi kesetimbangan menurut hukum kesetimbangan, maka kita bisa tuliskan hasil kali konsentrasi zat hasil reaksi dipangkatkan koefisien dibagi dengan hasil kali konsentrasi zat-zat reaksi dipangkatkan koefisien. Pada reaksi kesetimbangan dapat dilihat bahwa zat hasil reaksinya adalah ion H+ dan juga ion OH-, sedangkan zat reaksinya adalah H2O. Maka kita bisa menuliskan K sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi H2O. Konsentrasi dari ion-ion yang dihasilkan pada ionisasi air sangat sedikit. Akibatnya, konsentrasi H2O dianggap tidak berubah atau tetap. Sehingga hasil kali K dengan konsentrasi H2O akan memberikan harga yang tetap dan dilambangkan dengan Kw atau tetapan kesetimbangan air. Maka Kw sama dengan konsentrasi dari H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Kita sudah mengetahui bahwa nilai dari tetapan kesetimbangan air sama dengan konsentrasi dari H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Lalu pada suhu 25 derajat, nilai Kw adalah 10 pangkat min 14. Dalam air murni dikatakan bahwa konsentrasi H+ akan sama besar dengan konsentrasi OH-. Dari persamaan tetapan kesetimbangan air dapat dihitung besarnya konsentrasi dari H+ dan juga konsentrasi OH-. Oke. Karena Kw sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH- dan nilai konsentrasi H+ sama dengan nilai konsentrasi OH-, maka konsentrasi dari OH- bisa kita gantikan dengan konsentrasi H+. Jadi, nanti Kw sama dengan konsentrasi dari H+ pangkat 2. Karena nilai Kw adalah 10 pangkat min 14, maka bisa kita ganti bahwa Kw-nya adalah 10 pangkat min 14 sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2. Maka nilai dari konsentrasi H+ adalah 10 pangkat minus 7. Begitupun dengan nilai dari konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat minus 7. Suatu asam bisa bersifat kuat maupun lemah. Pengertian dari asam kuat adalah asam yang terionisasi seluruhnya di dalam air. Asam kuat yang ditambahkan pada air dapat mengganggu kesetimbangan air. Sebagai contoh, larutan asam klorida 0,1 molar ditambahkan pada air. Oke, kita bisa menuliskan reaksi ionisasi dari air maupun HCl. Reaksi ionisasi dari H2O yaitu H+ dan juga OH- dengan masing-masing konsentrasi yaitu 10 pangkat minus 7 molaritas dan juga konsentrasi OH- 10 pangkat minus 7 molaritas. Lalu untuk HCl akan terionisasi menjadi H+ dan juga Cl- dengan masing-masing konsentrasi yaitu 0,1 molaritas. Pada reaksi ionisasi larutan HCl akan menghasilkan ion H+. Ion H+ yang berasal dari HCl akan menyebabkan kesetimbangan air bergeser ke kiri. Akibatnya konsentrasi H+ dalam air murni menjadi kurang dari 10 pangkat minus 7 dan jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi H+ dari HCl. Sehingga konsentrasi H+ dari air dapat diabaikan.
Jadi, dalam larutan asam kuat, konsentrasi H+ hanya ditentukan oleh konsentrasi dari asam kuat. Adapun contoh soal dari asam kuat, yaitu di sini ada hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan H2SO4 0,005 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Untuk penyelesaiannya, bisa kita mulai dengan menuliskan persamaan reaksi ionisasi dari H2SO4. Oke, kita tahu bahwa H2SO4 merupakan asam kuat, jadi dia akan terionisasi sempurna di dalam air menjadi 2H+ ditambah dengan SO4 2-. Oke, kita sudah tahu bahwa H2SO4 ini adalah konsentrasinya 0,005 molar. Berarti untuk konsentrasi H+-nya, karena di sini ada 2 ion H+, berarti kita kalikan dengan 2. Berarti 2 dikali dengan 0,005 molar. Berarti sama dengan konsentrasi H+-nya yaitu 0,01 molar. Oke. Mengapa konsentrasi H+ dari H2O ini kita abaikan? Karena nilainya ini dia lebih kecil. Tadi sudah kita bahas sebelumnya bahwa ketika asam kuat ini ditambahkan pada air, maka kesetimbangan airnya itu akan bergeser ke kiri. Nah, otomatis konsentrasi H+ dari H2O akan berkurang atau lebih kecil dari 10 pangkat minus 7. Sehingga kita akan gunakan konsentrasi dari si asam kuatnya, yaitu H+ yang berasal dari H2SO4. Oke, selanjutnya kita mau menentukan konsentrasi OH-. Berarti kita menggunakan tetapan kesetimbangan airnya atau KW. Berarti KW sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Kita tahu bahwa nilai KW pada suhu 25 derajat Celcius yaitu 10 pangkat minus 14. Berarti 10 pangkat minus 14 sama dengan 0,01 untuk konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Nah, selanjutnya kita tahu bahwa konsentrasi OH-nya di sini adalah 10 pangkat minus 12 molar. Jadi, dalam larutan H2SO4 0,005 molar terdapat konsentrasi H+ sebesar 0,01 molar dan juga konsentrasi OH- sebesar 10 pangkat minus 12 molar. Sama seperti halnya asam kuat, basa kuat merupakan basa yang terionisasi seluruhnya di dalam air. Adanya penambahan basa kuat dalam air akan mengganggu kesetimbangan air. Misalnya dalam larutan NaOH 0,01 molar terjadi reaksi ionisasi air dan juga reaksi ionisasi basa dari NaOH. Berikut merupakan persamaan reaksinya. Untuk reaksi kesetimbangan air bisa kita tuliskan menjadi reaksinya itu H+ dan juga OH-. Sedangkan reaksi dari NaOH akan terionisasi menjadi Na+ dan juga OH-. Nah, dengan masing-masing konsentrasinya itu NaOH 0,01 molar, lalu untuk Na+ juga 0,01 molar dan juga OH- 0,01 molar. Sedangkan untuk konsentrasi H+ dari H2O 10 pangkat minus 7 molar dan juga konsentrasi OH- yaitu 10 pangkat minus 7 molar. Nah, nilai dari konsentrasi H+ dan OH- ini kita tahu dari pemaparan Ibu sebelumnya mengenai ionisasi air pada suhu 25 derajat Celcius. Maka akan diperoleh nilainya itu sebesar 10 pangkat minus 7 molar. Nah, selanjutnya adanya ion OH- yang berasal dari NaOH akan menggeser kesetimbangan air ke arah kiri. Akibatnya konsentrasi OH- dalam air ini akan berkurang atau kurang dari 10 pangkat minus 7 molar dan jauh lebih kecil dibandingkan konsentrasi dari OH-. Konsentrasi OH- dari NaOH yaitu 10 pangkat min 2 atau 0,01 molar. Sehingga konsentrasi dari OH- air ini dapat diabaikan. Jadi dalam larutan basa kuat, konsentrasi OH- hanya ditentukan dari konsentrasi basa kuat. Berikut ini adalah contoh soal dari
perhitungan konsentrasi ion H+ dan ion OH- pada larutan basa kuat. Untuk soalnya yaitu hitunglah konsentrasi ion H+ dan ion OH- dalam larutan CaOH2 0,02 molar pada suhu 25 derajat Celcius. Adapun penyelesaian untuk soal tersebut adalah kita harus tahu bahwa CaOH2 kali merupakan suatu basa kuat. Setelah itu kita menuliskan reaksi ionisasi dari CaOH2. Oke, bisa kita tuliskan bahwa CaOH2 kali ini akan terionisasi menjadi Ca2+ dan juga 2OH-. Oke, kita tahu bahwa konsentrasi si CaOH2-nya ini yaitu 0,02 molar. Berarti konsentrasi OH-nya adalah 2 dikali 0,02 molar. Maka dari persamaan reaksi tersebut diperoleh konsentrasi ion OH-nya adalah 0,04 molar. Lalu untuk menentukan konsentrasi dari H+-nya, kita bisa menggunakan persamaan Kw sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi OH-. Pada suhu 25 derajat Celcius, nilai Kw adalah 10 pangkat minus 14. Maka kita bisa tuliskan bahwa 10 pangkat minus 14 sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH- dengan nilai konsentrasi OH- yaitu 0,04 molar. Maka nilai dari konsentrasi H+-nya adalah 2,5 dikali 10 pangkat minus 13 molar. Maka dalam larutan CaOH2 0,02 molar terdapat konsentrasi H+ sebesar 0,04 molar dan juga konsentrasi OH- sebesar 2,5 dikali 10 pangkat min 13 molar. Suatu asam yang bersifat lemah akan terionisasi sebagian di dalam air. Hal itu menunjukkan bahwa dalam ionisasi asam lemah terjadi kesetimbangan antara ion yang dihasilkan dengan molekul asam yang terionisasi. Oke, bisa kita tuliskan reaksi kesetimbangan dari asam lemah atau kita lambangkan dengan Ha bereaksi kesetimbangan membentuk ion H+ dan juga ion amin. Oke, berdasarkan hukum kesetimbangan kimia bisa kita tuliskan bahwa tetapan ionisasi asam atau Ka sama dengan konsentrasi H+ dikalikan dengan konsentrasi amin dibagi dengan konsentrasi Ha. Oke, berdasarkan persamaan ionisasi asam, dapat dilihat bahwa konsentrasi H+ ini akan sama dengan konsentrasi amin. Dengan demikian dapat dituliskan ulang menjadi Ka sama dengan konsentrasi H+ pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi Ha. Maka nilai dari konsentrasi H+ akan sama dengan akar dari Ka dikali dengan konsentrasi Ha. Dengan Ka adalah tetapan ionisasi asam dan juga konsentrasi Ha adalah konsentrasi asam lemah. Harga Ka ini akan menunjukkan kekuatan suatu asam. Apabila nilai Ka-nya itu semakin besar, maka semakin kuat asam tersebut. Sebaliknya, jika nilai Ka-nya semakin kecil, maka akan lemah asam tersebut. Sama seperti asam lemah, basa lemah hanya terionisasi sebagian di dalam air. Dalam larutan basa lemah terjadi kesetimbangan antara ion-ion hasil ionisasi dengan basa yang terionisasi. Jika kita tinjau suatu basa lemah, BOH, maka persamaan kesetimbangannya dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi reaksi kesetimbangan BOH bisa kita tuliskan dengan B+ ditambah dengan OH-. Pada reaksi kesetimbangan basa lemah, konsentrasi ion-ion ditentukan dari tetapan ionisasi basa atau kita sebut dengan Kb. Jadi berdasarkan hukum kesetimbangan, kita menuliskan Kb sama dengan konsentrasi dari B+ dikali dengan konsentrasi OH- dibagi dengan konsentrasi BOH. Untuk nilai konsentrasi B+ akan sama dengan konsentrasi OH-, maka nilai Kb akan menjadi konsentrasi OH- pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi BOH. Kb akan dikalikan dengan BOH sama dengan konsentrasi OH- pangkat 2.
maka konsentrasi OH- sama dengan akar dari Kb dikali dengan pOH. Dengan Kb adalah tetapan ionisasi basa dan konsentrasi OH adalah konsentrasi basa lemah. Nah, untuk harga Kb ini menunjukkan kekuatan suatu basa. Jika nilai Kb-nya itu semakin besar, maka basanya akan semakin kuat. Sebaliknya, jika Kb-nya semakin kecil, maka basanya akan semakin lemah. Hal yang sama dapat kalian terapkan pada asam kuat dan basa kuat. Untuk contoh asam kuat dan basa kuat bisa kalian cari di berbagai sumber seperti buku teks ataupun internet. Untuk memperkaya pemahaman kalian tentang contoh dari asam lemah dan basa lemah, kalian bisa mencari di berbagai sumber apa saja contoh-contoh yang termasuk ke dalam asam lemah dan juga basa lemah. Selanjutnya, kalian akan mempelajari tentang derajat keasaman atau biasa kita sebut dengan pH. Nah, ukuran keasaman atau kebasaan suatu larutan ditentukan dari konsentrasi ion hidrogen. Untuk memudahkan pengukuran, konsentrasi hidrogen dinyatakan dalam pH. Nah, konsep pH ini dikemukakan oleh seorang ahli biokimia yang berasal dari Denmark, yaitu Sorensen. Sorensen menyatakan bahwa pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H+. Sedangkan untuk pOH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi OH-. Karena kita tadi sudah membahas tentang pH dan pOH, maka akan ada hubungan antara keduanya. Hubungan antara pH dan pOH diturunkan dari persamaan tetapan ionisasi air atau Kw pada suhu 25 derajat Celcius, yaitu dapat dituliskan sebagai berikut. Oke, karena kita sudah tahu bahwa Kw sama dengan konsentrasi H+ dikali dengan konsentrasi OH-. Kemudian, masing-masing ruas akan dikalikan dengan minus logaritma. Maka, akan menjadi minus logaritma dikali konsentrasi H+ dan juga konsentrasi OH-. Begitupun pada ruas kanan akan menjadi minus logaritma Kw. Lalu, dengan berdasarkan sifat logaritma, maka minus logaritma H+ akan ditambah dengan minus logaritma OH-. Lalu sama dengan minus logaritma dari 10 pangkat minus 14 karena nilai Kw adalah 10 pangkat min 14. Oke, selanjutnya minus log H+ akan kita rubah menjadi pH karena pH sama dengan minus logaritma dari konsentrasi H+. Lalu untuk minus logaritma dari konsentrasi OH- akan kita ubah menjadi pOH. Oke, maka pH ditambah pOH akan sama dengan 14. Lalu untuk pH sama dengan 14 dikurang dari pOH. Oke, sebelumnya kita sudah tahu perhitungan dari pH dan juga pOH. Nah, untuk pH ini menunjukkan derajat keasaman suatu larutan. Lalu pengujian pH dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai cara, yaitu kertas lakmus dengan gambarnya seperti yang sudah ada di slide. Lalu yang kedua bisa menggunakan indikator universal. Dan yang ketiga yang lebih akurat bisa menggunakan pH meter. Oke, untuk gambarnya sudah tertera pada slide. Sekian penjelasan Ibu mengenai sifat asam dan basa, kosen pH dan pOH, hubungan antara pH dan pOH, dan juga indikator asam basa yang digunakan untuk pengukuran pH. Semoga kalian mengerti dan sampai jumpa di video berikutnya.